hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai JBL, balik lagi di hari Senin, balik lagi sama PB Ina. Ini bulan ini benar-benar bulan Ramadan yang penuh berkah buat tim Indonesia dan juga buat atlet-atlet juga yang lagi tur di Eropa. Tapi aku nggak sendiri, sekarang lagi sama Ciu nih dan juga coach 5 negara. Yeay! Pertama nih, Asik. kita mau ngebahas dulu tuh kebanggaan kita semua nih. Ada Sabar sama Reza. Yang bisa dikasih julukan si paling konsisten Le sekarang. Widih. Si paling Jangan gitu konsisten. Iya dong. Bayangin 3 turnamen terus juga semuanya masuk jadi sobat weekend gitu kan. Nah, biasanya ke Ciu nih sekarang ke lu dulu kali ini ya. Boleh? Apa nih kata-kata yang paling tepat bagi lu menggambarkan Sabar Reza selama tur Eropa 3 minggu? Mereka selalu berturut-turut ke partai final. Partai weekend lah maksudnya. Kuat. Widih. Kuat. Soalnya kan capek ya 3 turnamen gitu. Tapi yang harus diapresiasi adalah kerja keras dan komitmen gitu. Walaupun ini kan 3 turnamen nggak gampang, tiga berturut gitu kan nggak gampang. Kondisi juga ya kita tahu nggak 100% fit, terus ngurus sendiri, semua sendiri, itu juga nggak gampang. Tapi dengan hasil yang bisa 1 runner up, 1 semifinal, 1 juara, apalagi juaranya di terakhir ya. Maksudnya di terakhir harusnya kan kondisinya udah mulai menurun gitu. Ini bisa juara di penutupan. Seneng banget, apalagi kita sebagai tim awal yang bagus dari Indonesia Master, sekarang ada Eropa. Ini adalah tur Eropa pertama setelah keluar dari tim nasional. Ini yang pertama berarti? Iya, karena 2 tahun terakhir kita cuma main di Asia dan Asia Tenggara. Bener juga tuh. Ini adalah tur Eropa pertama, terus mereka adaptasinya juga harusnya karena udah lama harusnya. Jadi sekarang bisa dapat hasil kayak gini mah seneng banget gue. Mungkin mereka cocok sama udaranya ya. Iya. Wah, udah lama nih kangen gitu, cocok gitu sama udaranya. Ya itu tadi kalau lu bilang kan nggak 100% ya. Kita tahu kan kondisi bahunya si Boy juga kemarin kita sempat bahas di minggu kemarin. Terus lu juga bilang hampir mundur sebenarnya. Yes. Mau coba dulu lihat, tapi justru kayaknya tuh mulus gitu jalannya dan malah juara di terakhir. Nah, recovery-nya tuh selama di situ kayak gimana, berjalan lancar kah? Terus taktiknya apa sih kok bisa membuat mereka tuh bisa keluar sebagai juara? Terus apa lu kasih tahu, oh Reza lu backup dia ya atau gimana? Ya kalau backup pasti karena kan maksudnya mau nyemes full sakit gitu, tapi secara recovery kemarin bilangnya pokoknya apalagi di awal-awal udah jangan terlalu banyak kegerak gitu. Apalagi kan ada jeda 1 hari. Oh, iya. Jadi abis dia main hari Selasa, terus jeda 1 hari Rabu, ya waktu itu gue nyaranin apa yang lo butuhin. Kalau emang sakit mendingan maksudnya nggak usah dipakai dulu latihan, atau di kamar aja pakai karet yang lebih efisien. Dan terus secara taktik juga gimana caranya mainnya jangan terlalu banyak bola, dan kebetulan shuttlecock-nya kan kencang. Iya, kali ini itu kencang diuntungin sama kondisi shuttlecock yang kencang. Terus ya udah banyak Reza yang di belakang sekarang, tapi jadi lebih pintar, lebih cerdik, maksudnya lebih efisien gimana caranya. Boy juga di belakang nggak terlalu banyak nyemes tapi bisa matiin juga gitu. Berarti dari belakang, pas dia di belakang tuh biasanya kan nyaman drop atau smash, habis itu di cover lagi sama Reza gitu. Setuju sih, kalau ngelihat permainan mereka jauh lebih taktis ya. Yes. Kalau fit mungkin Maunya bola apa aja hajar. dihajar terus. Ya. Kali ini lebih mikir gitu Ya. kan. Ya mudah-mudahan bisa terus diterapkan. Maksudnya begini kan lebih taktis juga. Nah kalau menurut pandangan Ciu nih Ci, pendapat Ciu nih tentang pasangan ini, mereka kan ya itu tadi profesional, berangkat sendiri, ngurus sendiri, nggak didampingin sama Andre. Tapi tuh konsisten banget. Nah itu menurut Ciu nih gimana? Iya, mereka lolos ujian ya. Karena menurutku profesional itu tantangannya berat, apalagi kan dapat sponsor kemarin, kemudian main tur Eropa. Jadi bebannya lain lagi ya. Bebannya tuh tergantung hasil kejuaraan. Tuh kayak gimana akan menentukan mereka kemana, gitu kan. Dan
posisinya nggak posisi gampang, posisinya juga nggak terlalu fit, terutama Sabar ya. Tapi saya ngelihat dua individu ini mainnya secara mental, mereka bisa keluar permainannya, bisa enjoy mainnya, nggak ada pelatihnya juga, mereka bisa mikir lah harus gimana. Ya benar, posisinya anginnya memang kencang, jadi semua rata-rata rubber game permainan karena signifikan beda Begitu courtnya. pindah lapangan ya, Ci ya. Sama memang koknya kenceng, jadi susah dikontrol. Nah justru itu jadi peluang besar sih buat Sabaresa. Tapi apapun saya melihat mereka sangat bisa mengatasi keadaan yang sesulit apapun. 3 turnamen dengan 3 venue dan keadaan yang beda ya, mereka bisa sampai di babak-babak itu, artinya mereka ya memanglah secara pengalaman mereka sudah harusnya cukup berpengalaman sebagai pemain, tapi cara mereka ngolah nih sekarang jadi pemain profesional supaya bisa menang gimana, itu kekuatan mereka menurutku di situ. Dengan hasil ini kan Ci, runner up, semifinal, terus juara. Banyak nih yang nanya, netizen ya terutama banyak yang nanya, wah udah bisa dipertimbangin belum nih supaya kira-kira Sabareza nih bisa nih ikut sparring untuk di PBSI. Nah itu kalau menurut pandangan Ci ini gimana Ci? Dia kalau secara level ya cocok ya, udah bisa jadi sparring gitu ya, dan secara pencapaian juga baik gitu ya. Cuma tinggal nanti komunikasinya gimana kan dengan PBSI. Kadang-kadang mereka juga mungkin mempertimbangkan ada turnamen atau tidak, lagi dalam fase persiapan atau lagi dalam fase apa, itu kan yang kita nggak tahu ya Dep. Tapi kalau untuk jadi sparring ya udah iya cocok gitu. Cuman pertanyaannya tuh bisa aman kan cederanya Sabar tuh gimana tuh? Ngemasnya bisa delonjor gitu loh. Tapi ada kalanya dia kenceng 400 juga tuh kencengnya. Iya, tapi sakit kayaknya Nggak bisa nggak lentur. tersempurna gitu sempurna. ya. Pas di final, setelah final kita ada telepon lagi, abis itu saya tanya kok dipaksa gitu, kenapa dipaksa gini, dia menjawab udah tanggung, kalau emang sakit nanti aja di Jakarta, udahlah sekalian aja gitu. Asik. Dia bilang gitu. Wah, soalnya yang sebenarnya yang ditakutin kan takutnya tambah parah kayak di Iya, iya, semifinal iya. pun, di semifinal pun saya tanya ke Reza juga gimana, takut nih Iboy nyemesnya dipaksa terus, takutnya justru dia khawatir ya. iya kepikiran gitu, tapi ternyata dia masih bisa terus gitu. Terus yang terakhir pas kemarin habis juara, saya tanya itu kok nyemesnya kenapa dipaksa kencang terus, karena semifinal final yang dia udah mulai kencang terus, karena dari babak awal itu kan banyak ngedrop, banyak setengah smash gitu. Pas di final udah tanggung, udah di final, kalau emang sakit di Jakarta aja udah. Abis ini kan ada libur lebaran, ada gitu, itu bisa buat penyembuhannya dia gitu. Game ketiga loh terakhir tuh kelihatan banget. Iya. Maksanya tuh kelihatan Dan itu walaupun kenceng. walaupun panjang gitu. Iya. Tapi kelihatan memang walaupun dia nggak nyaman tapi dia maksa gitu Ya, kan. tapi aman berarti ya. Aman, mudah-mudahan Itu yang aman. penting. Ya. Tapi sedikit penasaran, itu kan dia sakit nih, posisi tangan dia sakit. Berarti kan kalau kita biasa main di tapping dong kalau sakit. Itu mereka tapping sendiri atau gimana Mungkin nih? tag team sama Reza. Tolong lu tempel sini, tempel sini. Pokoknya asal tempel. Tapi kan udah biasanya kan emang udah diajarin kan gimana cara tappingnya, tapi Iya, mungkin tapi kan dengan posisi dia yang sakitnya sekarang beda gitu-gitu kan. ya mungkin udah tag team aja kali, udah ini di sini ya, gini Kira-kira gini. Iya kayak- kira-kira nih sakitnya di sini. Tapi ya jadi mandiri, jadi lebih tahu kan apa yang harus dilakuin kalau lagi keadaan kayak gini. Nah dengan hasil ini kan poin yang didapat pasti sangat-sangat lumayan ya. Yes. Karena kan semuanya dia babak terakhir lah ibaratnya. Ya. Nah dengan hasil ini dia akan berangkat kemana lagi Le? Terus udah bisa ke level yang mana nih? Udah mulai naik kelas belum nih dari 300? Kalau setelah 3 tur ini sekarang rankingnya kalau udah dihitung ya, kita sudah berhitung. Oh udah. Asik. Sudah berhitung. Pokoknya kalau profesional berhitung Iya. Semua dihitung. Semua dihitung. Kita sudah berhitung sebelum berangkat 49, sekarang udah di 26. Wih. World ranking ya. World ranking. Jadi kemungkinan udah bisa main di Super 1000. Wih, Jadi luar biasa. mantap nggak tuh Jadi ya. setelah ini Indonesia Open bisa dong. iya, jadi abis ini ada Malaysia Open, Malaysia Master, Thailand Open, Malaysia Master, Singapura Open, Indonesia Open. Wah tuh persaingan 4. keras tuh ya. Nah, ya makanya itu yang saya harapin, karena ya ini di 300 hasilnya cukup lumayan bagus gitu. Tapi kan ke depan lawannya juga levelnya lebih tinggi, lawannya lebih bagus. Ya emang harus kerja keras lagi, dan momentumnya tetap harus dijaga karena trennya lagi bagus. Jadi jangan sampai nanti
udah turun takutnya mau naik lagi kan agak susah kalau udah turun. Iya. Ini dijaga terus pace-nya gitu. Memang benar, maksudnya kan yang Spain tuh banyak yang withdraw. Iya. Jadi memang kesempatan memang buat pemain-pemain kayak Sabareza dan teman-teman yang lainnya. Makanya kita 3 final kan ya. Ya iya benar. Tapi selanjutnya nih Asia, wah Itu udah pasti keras full itu. ya, Iya, Ci, ya. masih full tuh. Udah dari babak pertama tuh udah Saingannya hebat saingannya tuh di luar situ. biasa ya, karena udah pasti itu kan penghitungan terakhir buat Olimpik ya berarti, Ci ya. Seeding. Perhitungan seeding. Ya, udah yang terakhir itu. BAC April, seeding itu Indonesia Open. Oh, Terakhir. terakhirnya itu penentuan dah tuh. Aduh. Udah cepet banget ya berjalan waktu. Nah, kalau kita lihat juga nih Sabareza kan bisa dibilang cukup cemerlang lah untuk sebagai pemain profesional. Kalau kita lihat di luar itu yang lumayan bagus itu kan dulu ada Tommy. Tommy maksudnya masih bisa bersaing juga. Kalau yang sampai sekarang The Daddies dengan label profesional tapi Dejan Glow. ya, tapi ini Daddies dulu ya. Daddies gitu. Dejan gue saya kemarin kalah sama USA, mohon maaf. Kok bisa gitu ya? Nanti itu kita mau tanya ke Ciuni, kita kulik dengan sangat dalam itu. Jadi perbandingannya Daddies nih. Apalagi kan dengan sektor yang sama. Nah, kalau menurut Ciuni apa sih yang harus dilakukan sama Sabar sama Reza supaya prestasi mereka tuh bisa panjang gitu loh, Ci. Kayak The Daddies sekarang tuh tetap panjang gitu prestasinya. Iya, memang kalau bicara sparring tuh penting sih. Betul. Karena kualitas permainan dunia tuh gimana pun tidak tergantikan oleh pemain yang lain di bawahnya ya. Jadi menurutku harus ya diupayakan untuk bisa sparring ya kan. Kemudian profesional diri ya. Dalam arti disiplin dalam segala hal, kan nggak akan bisa, Andre ini nggak akan bisa ngecek terus Iya, gitu nggak bisa kan. berganti. Dan udah gede-gede Udah banget. gede-gede woi. banget gitu. Yang satu udah mau nikah ya, mohon maaf ya. Yang satu udah nikah. Iya. Disiplin, karena semakin mereka tua kan penurunannya pasti ada. Ya kan, nutupinya pakai apa tuh, gitu kan. Nah itu kan yang harus dipikir. Jadi harus disiplin dalam banyak hal loh, tidur, makan, latihan itu kan malah paling susah ya kalau di luar pelatnas. Makanya sebisa mungkin ya harus dijaga, itu yang terutama sih. Ya itu yang harus dijaga. Kenapa The Daddies bisa konsisten sampai sekarang ya karena itu semua dijaga ya, Ci ya. Dan itu nggak latihannya di gampang. pelatnas loh. Dan Oh latihannya iya, di dan pelatnas. sparringnya masih ibaratnya levelnya atas semua. Sedangkan kalau di luar ya cukup susah ya, Le, ya untuk Dan cari. konsistensi latihannya terjaga loh, pagi Oh sorenya kan iya, masih rutin pagi sore. ngikut ya kan. Mungkin ya profesional nggak akan sebegitunya kan, Dep. Dan Kalau profesional ngaturnya. gimana tuh, Le? ya kalau kita di rapel karena kita Efisien waktu juga itu. efisien waktu dan budget. Betul, Karena kita semua bayar harus loh dihitung. lapangannya. Semua harus Nih, dihitung. Kita kuncinya. semua bayar. Jadi gimana caranya dalam satu kali latihan itu ada fisik, ada teknik, Iya, semua iya, tuh iya. dijadiin Itu, satu. Dep, beda tuh itu. Iya, betul. Itu yang benar-benar sebenarnya kelihatannya nggak seberapa tapi signifikan banget ya. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat Sabareza dengan hasil yang oke banget, salah satu regenerasi juga Lale. Regenerasi untuk sektor ganda putra ternyata masih ada nih di bawah-bawahnya. Apa sih yang harus lu lakuin nih supaya regenerasi ini tuh nggak terputus nih dari yang bawah, yang kecil pun nggak terputus nih. Nah, PB INA akan menyelenggarakan turnamen PB INA Kids tanggal 3 sampai 5 Mei di Gor Benteng Badminton Hall BSD tanggal 3 sampai 5 Mei. Jadi dari kategori usia dini, anak-anak, pemula, tunggal dan ganda bisa ikut berpartisipasi PB INA Kids. Nah, bisa hubungin ke 0895 sekian atas nama Caca. Berarti ini salah satu cara juga supaya ganda-ganda putra tuh Iya, makanya ada lagi. dari usia dini. udah diseleksi tuh dari Iya. usia dini. Tuh, jangan lupa kalian untuk ikutin turnamen di PB INA Kids, Kids, ya. iya. Tuh. Nah, Jebret Media juga mempersembahkan merch eksklusif nih Sabareza yang kemarin juara di Spain Master. Turio yang buat Wih, bagus keren. banget kan, keren tuh. Jebretin tuh bisa dapetin nih t-shirtnya duo visual kita. Dengan cara gimana? Langsung aja klik di deskripsi. Eksklusif ini cuman ada di Jebret Media Store. Jadi jangan kehabisan, langsung klik, langsung check out. Harganya berapa? Cuman 150.000 aja udah dapetin t-shirt duo visual. Kapan Dua lagi? visual. Dua visual, kapan lagi? Keren ya juga kan? tuh ya namanya dua Iya, visual. dua visual. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa klik yang pasti, dan jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan lainnya.
hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.